Saya mau sharing pengalaman saya tentang baca buku. Jadi, saya dari dulu pengen banget gitu ya, bisa baca buku. Cuman di pertengahan jalan tuh saya selalu ngerasa kayak yang gagal gitu ya. Jadi baca buku itu nggak pernah sampai selesai gitu ya. Nggak pernah sampai selesai. Ini terutama buku kayak misalkan buku tentang keuangan atau buku tentang self-improvement gitu ya. Saya nggak pernah selesai baca bukunya. Jadi pada saat saya lagi baca buku tuh kayak ngerasa kenapa ya selalu gagal di tengah jalan gitu ya, bahkan nggak sampai selesai gitu. Dan satu sisi saya ngerasa kayak apa yang salah ya gitu ya dari saya sampai nggak bisa nyelesain baca buku gitu. Dan orang lain itu kayak baca buku tuh gampang banget gitu ya, bahkan bisa sampai selesai dengan gampang gitu. Sedangkan saya kayaknya susah banget gitu. Nah, ini pengalaman saya tentang baca buku. Pada saat itu saya baca buku tentang gaya hidup frugal. Saya udah jelasin juga di video saya yang sebelumnya. Jadi saya cari referensi tentang gaya hidup frugal. Itu saya nemu dari buku Your Money or Your Life, karya Vicki Robin dan Joe Dominguez. Oh ya, bukunya yang ini ya. Ini buku saya. Nah, di situ saya baca buku, mulai baca buku. Dan saya baca buku itu karena saya penasaran ya dengan referensi dari gaya hidup frugal. Saya benar-benar penasaran banget. Jadi akhirnya saya harus baca bukunya. Terus juga apa ya? Saya kebetulan interest juga di buku-buku tentang keuangan gitu ya. Saya interest banget gitu, tertarik dengan buku-buku keuangan. Jadi saya akhirnya saya baca buku Your Money or Your Life gitu ya. Walaupun saya agak nggak yakin bakal bisa selesai atau enggak buku ini gitu. Dan akhirnya saya coba jalanin baca buku. Di situ saya dibantu pakai audiobook juga gitu ya untuk bisa ngepandu supaya bisa lebih fokus lagi. Jadi saya pakai audiobook. Nah, memang kalau buku tentang pengembangan diri atau tentang keuangan gini itu kan emang banyak ya step by step-nya gitu ya. Di situ banyak step by step-nya harus ngapain gitu ya. Nah, di buku Your Money or Your Life ini tuh saya dapat satu insight yang dia bilang, ya udah baca aja dulu semua bukunya sampai habis, baru ngulang lagi ke bab sekian gitu ya, baru mulai praktek. Jadi poinnya adalah baca dulu semuanya, baru jalanin prakteknya. Karena pasti banyak ya buku-buku pengembangan diri yang minta untuk ngelakuin prakteknya gitu. Nah, jadi satu sisi saya langsung coba, saya baca bukunya. Nah, di pertengahan saya baca itu, saya bisa sampai bab 2, sampai bab 3 gitu ya. Dan saya ngerasa di bab 2 dan bab 3 itu menarik gitu ya. Dan akhirnya saya nggak berhentiin. Saya baca terus, saya suka. Dan pas ada hal yang menarik gitu ya, tiba-tiba menarik buat saya, karena kan tadi saya cari referensinya gitu ya, jadi ada hal yang menarik buat saya, tiba-tiba saya stop dan saya bikin rangkuman kecil aja, pencatatan kecil aja, misalkan kayak contohnya kayak gaya hidup frugal itu ternyata nggak pakai budgeting. Nah, itu ada satu hal yang menarik buat saya, jadi saya catat aja, saya kasih poin segitu doang, terus saya lanjutin baca. Jadi saya lanjutin baca, saya terus baca dan nggak sadar gitu ya. Saya baca selesai. Akhirnya saya selesai baca buku Your Money or Your Life. Dan by the way, ini adalah buku pertama saya yang bisa saya selesaiin dari awal sampai akhir. Saya bisa selesaiin sama semuanya ya, dari awal sampai akhir. Memang saya nggak jalanin prakteknya dulu, tapi saya baca dulu semuanya sampai akhir. Dan terakhir saya baru sadar ternyata kenapa bagus gitu ya. Ya, mungkin karena buku ini itu adalah buku dari New York Times bestseller gitu ya. Buku ini New York Times bestseller. Jadi sebelumnya saya nggak ngeh gitu ya. Cuman saya baca aja. Cuman, saya bisa selesaiin semuanya. Kayaknya seneng banget gitu ya. Sampai chapter terakhir, sampai bener-bener halaman terakhir saya selesai. Kayaknya seneng banget saya bisa nyelesain semuanya. Nah, yang mau saya sharing ke kalian gitu ya, kalau misalkan kalian pengen baca buku based on pengalaman saya menyelesaikan buku pertama saya gitu ya. Jadi
beberapa insight yang mungkin bisa kamu coba gitu ya. Ketika kamu ngerasa selalu gagal juga, sama kayak yang saya rasain, selalu gagal dengan baca buku, nggak bisa sampai selesai. Nah, jadi yang saran dari saya sebenarnya yang pertama ini harus dari keinginan ya, harus pilihan sadar dulu. Ya, harus sadar dulu bahwa saya pengen mencari sesuatu di buku ini. Jadi ini ada pilihan sadar, terus juga ini adalah keinginan gitu ya. Keinginan, kayak tadi saya ingin explore tentang gaya hidup frugal dan cari referensinya seperti apa. Itu keinginan, bukan harus gitu ya. Jadi semuanya itu harus dari keinginan, based on keinginan saya coba mulai, dan harus dipastiin niatnya itu mau cari apa. Nah, ini penting gitu ya. Di sini saya mau cari apa sih di buku ini gitu. Nah, ini yang menurut saya paling penting, niatnya apa dan topiknya itu harus sesuai yang kamu suka dulu gitu. Karena saya yakin nggak semua orang juga suka tentang topik keuangan, ada yang suka self-improvement, atau suka hal-hal yang lain, ya kalian cari dulu topik yang paling kalian suka itu apa. Dan niatnya mau cari apa sih di buku ini. Karena satu buku ini banyak banget ya, banyak banget hal-hal yang dibahas di sini, jadi pastiin dulu niatnya mau cari apa di buku yang mau kamu baca. Terus selanjutnya kayak saran saya, utamain dulu yang bestseller gitu ya. Utamain dulu yang bestseller, kayak ini, New York Times bestseller. Jadi ini hal yang utama buat pilih dulu gitu ya. Kalau ada beberapa buku yang mau kamu pilih, coba pilihnya yang bestseller gitu. Karena menurut saya secara tata bahasanya atau secara pembahasannya itu memang menarik ya gitu. Jadi benar-benar cukup masuk akal kenapa buku ini tuh jadi bestseller gitu. Nah, jadi saya berangkatnya dari situ. Terus juga yang tadi, yang kayak saya ceritain tadi ya. Jadi utamakan baca dulu sampai selesai gitu ya. Baca dulu aja. Terus karena nanti gini, pada saat di pertengahan baca, ketika kamu tadi udah punya niat ya, punya niat untuk sesuatu hal, begitu kamu baca di tengah jalan tiba-tiba ada yang match sama niat kamu untuk baca buku itu gitu ya. Nah, itu tiba-tiba akan kayak di otak tuh tiba-tiba kayak ada yang loncat gitu ya. Jadi itu bisa capture apa poinnya yang tadi saya bikin rangkuman kecil aja supaya nanti saya bisa explore lebih lanjut di halaman berapa, di bab berapa gitu ya. Jadi itu yang penting. Jadi karena nggak semua topik itu akan bisa relate. Jadi begitu ada yang sesuai dengan niat kamu cari, catat aja. Dan nanti begitu ada waktu bisa explore lagi. Nah, selanjutnya juga saran saya baca dulu bab 2 sampai bab 3 gitu ya. Kalau misalkan menarik, kalian bisa lanjutin. Tapi kalau misalkan nggak menarik, saran saya mending di stop aja. Kalian bisa stop juga gitu. Karena nggak harus maksain satu buku diselesaiin juga. Karena kenapa? Saya yakin semua buku itu akan cocok dengan kondisi dan waktunya gitu. Apa yang mau kita cari, kondisi kita seperti apa, dan waktunya seperti apa, itu juga akan menentukan baca buku yang tepat gitu ya. Misalkan misalkan keuangan saya masih belum stabil, tapi saya udah baca buku tentang investasi. Di saat saya masih bener-bener baru gajian pertama dan bener-bener nggak tahu tentang nabung dan lain-lain gitu ya. Gambarannya kayak gitu. Jadi penting untuk tahu dulu kondisinya cocok nggak sih dengan saya dan cocok nggak dengan kondisi dan waktu pada saat baca buku itu gitu. Karena kalau nggak relate ya jangan dipaksain juga. Selanjutnya juga mungkin itu aja sih sebenarnya saran dari saya buat kalian bisa nyelesain bukunya. Dan terakhir, membaca buku itu adalah hal yang membaca buku itu adalah hadiah terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi saran saya kalian bisa coba pelajarin cara-cara yang udah saya sharing tadi. Semoga bermanfaat ya.